dari kuantitatif dan kualitatif, yaitu jenis datanya kuantitatif ya untuk penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini kualitatif. Sedangkan proses penelitian itu deduktif dan atau induktif. Tapi kalau kualitatif itu hanya induktif aja. Sedangkan responden atau objek penelitiannya kalau kuantitatif banyak, kalau kualitatif hanya satu yang dijadikan objek. Instrumennya untuk kuantitatif ini kuesioner dan instrumen lain, sedang kualitatif peneliti itu sendiri. Tujuan penelitian adalah konfirmasi untuk kuantitatif, sedang untuk kualitatif itu eksplorasi. Teknik pengujian hipotesa, pengujian statistik dan pengujian itu untuk kuantitatif, kalau kualitatif adalah pengujian non-statistik. Nah, ini deduktif, induktif. Ini kalau deduktif itu dari kumpulan teori, yaitu secara umum, kemudian menghasilkan suatu konsep, dan merumuskan hipotesis. Tapi kalau induktif dari hipotesis dulu, menguji hipotesis, baru kesimpulan. Kemudian deskripsi dan eksperimen lawan korelasi ya. Perbedaan tujuan yaitu penelitian deskripsi yaitu memberikan gambaran suatu objek penelitian, sedangkan penelitian korelasi itu menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan penelitian eksperimen itu menunjukkan sebab akibat antar variabel. Kemudian untuk pengujian penelitian deskripsi ini memakai statistik dan non-statistik. Kalau korelasi ini statistik itu kuantitatif pasti pakai statistik. Penelitian eksperimen ini juga kuantitatif. Sedangkan variabelnya satu diuraikan satu persatu untuk deskriptif. Tapi kalau korelasi 2 atau lebih, penelitian eksperimen itu 3 atau lebih. Biasanya untuk S2, S3 itu pasti harus 3 atau lebih itu ya. Metodenya survei untuk deskriptif, penelitian korelasi ini juga dengan survei, penelitian eksperimen itu eksperimen dan instrumentasi. Ciri-cirinya penelitian deskripsi itu adalah uraian keadaan saat ini, penelitian korelasi yaitu prediksi, memahami tingkah laku, sedangkan penelitian eksperimen ini perlakuan randomisasi. Petanya demikian, jadi deskripsi sama tadi ya, perlu saya terangkan. Sedang kualitas penelitian itu ditentukan oleh kualitas masalah yang diliti, bukan karena ketinggian teknologi yang digunakan. Yaitu seperti waktu itu dosen saya menyatakan, jadi bukan dia dengan mungkin bisa saja dengan SPSS, AMOS, maupun PLS, tetapi tergantung kepada masalah yang diteliti. Itu kata dosen saya waktu saya ngambil S3. Reviewer jurnal internasional menjadi masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Usahakan memilih masalah penelitian yang orisinil, meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain, membuat kita harus melakukan komparasi dengan approach orang lain tersebut. Nah, di sini pemecahan masalahnya itu yang diharapkan saat ini, masalah, solusi alternatif, dan solusinya. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Syarat masalah penelitian itu harus menarik, memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius, bermanfaat, manfaatnya bagi masyarakat dalam skala kecil ataupun besar, kampus, kelurahan, dan sebagainya, negara juga bisa. Hal yang baru yaitu solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya bila dikomparasikan dengan solusi yang lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada. Syarat
masalah penelitian dapat diuji, harus dapat diukur. Masalah penelitian beserta variabel-variabelnya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji, diukur secara empiris untuk penelitian korelasi. Korelasi antara beberapa variabel yang kita teliti juga harus diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter. Dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu, dan dana. Jadi riset impossible, dirangin. Merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting. Jadi jangan dibuat-buat. Ini banyak juga kadang mahasiswa S1 yang saya uji juga kadang dibuat, tapi nanti dengan begitu dia menyampaikan proposal nanti akan ketahuan bahwa itu memang dibuat-buat atau memang ada masalah di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini juga tidak boleh melanggar etik, yaitu penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi, publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian. Tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Masalah mahasiswa bisa saja tidak punya uang, kadang kendalanya di situ, ya. Tapi nanti di dalam penelitian itu bisa juga menggunakan data sekunder juga. Menjadi masalah penelitian, teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang dengan metode face recognition. Model bisnis di internet yang efektif untuk mahasiswa. Contoh perumusan masalah. Dengan dasar dan pertimbangan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Bagaimana kondisi morfometri daerah aliran sungai dan kondisi morfometri daerah penelitian kaitannya dengan bencana banjir. Apakah banjir yang terjadi di Solo, Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi morfometri di daerah tersebut? Hipo, ini tentang pengertian hipotesa itu, hipo itu di bawah, sedang tesis adalah kebenaran. Jadi hipotesis berarti kebenaran yang masih berada di bawah, belum tentu benar dan baru bisa diangkat menjadi kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Jenis hipotesis ini, hipotesis 0 adalah menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel HO. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel HA. Penelitian tanpa hipotesis. Jadi yang tanpa menggunakan hipotesis adalah penelitian deskriptif. Penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian pelacakan, penelitian evaluasi, dan penelitian tindakan. Nah ini teknik sampling probability. Macamnya yaitu sampling acak sederhana, yaitu random sampling. Kemudian sampling acak berlapis, stratified random sampling. Kemudian sampling acak kelompok, yaitu cluster random sampling. Dan sampling acak multi-tahap, multi-stage random sampling. Sampling acak. Ini seperti ini. Diacak unitnya. Kemudian kalau acak berlapis, ini dapat dilihat lapisan unit. Kemudian antar lapisan heterogen dalam lapisan homogen. Sampling acak kelompok. Sampelnya kayak begini ya. Kelompok unit sampel. Nah ini kalau homogen dalam kelompok heterogen. Nah, pengumpulan data ini bisa data sekunder, data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk tujuan berbeda, tapi bisa dimanfaatkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa biaya besar, misalnya dari perpustakaan, pusat data dan informasi, toko buku, dan sebagainya. Kalau data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dan sumber utamanya.
Pengumpulan data primer memerlukan waktu dan biaya, biasanya dari wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Analisa data kuantitatif ini, analisa data deskriptif menganalisa distribusi frekuensi sederhana atau kelompok dari data dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran rata-rata. Sedangkan analisa data korelasi yaitu chi-square, skala random variable nominal, Spearman rank, skala variable ordinal, linear regression, skala variable interval. Analisa data eksperimen yaitu pretest, posttest, equivalent group untuk analisis perbedaan, dan teknik statistik sama dengan korelasi. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, ini hubungan antara metode dan instrumen. Metode itu dengan angket kuesioner, instrumennya angket, checklist, skala, inventory. Sedangkan metode dengan wawancara atau interview itu pedoman wawancara, checklist, biasanya dengan FGD. Sedangkan pengamatan observasi yaitu dengan lembar pengamatan, panduan observasi, dan checklist. Ujian tesnya pakai soal ujian, soal tes, inventory, dokumentasinya, checklist, tabel. Kadang juga ada data-data dari perusahaan-perusahaan itu juga ada, itu bisa sebagai dokumentasi. Angket itu bisa terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, contoh angket terbuka itu seperti ini. Ini agak cepat ya, karena masih ada lagi satu slide lagi. Contoh angket tertutup yaitu pernah Anda memperoleh penataran yang menunjang tugas Anda mengajar bidang studi yang sekarang Anda ajar, yaitu pernah atau tidak. Itu adalah contoh angket tertutup. Contoh checklistnya seperti ini, bisa dibaca, yaitu kemudian, nah ini contohnya untuk kalau mau membuat skala ya. Kognitif yaitu keterampilan inti yang kita perlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang paling sederhana sampai paling rumit, yaitu dengan pertanyaannya, dengan bermain gamelan. Nah, ini bisa sangat setuju sekali dan sebagainya. Nanti bisa saya lihatkan juga, kebetulan saya lagi meneliti juga tentang UKM. Sedang afektif yaitu mencakup watak perilaku, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian kalau psikometrik yaitu yang berkaitan dengan keterampilan. Nanti saya kasih contoh skala di dalam pas penelitian. Nah, macam-macam data penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu diskrit, kontinum, dan di sana ada ordinal, interval, dan rasio. Nah, seperti ini ya. Kemudian distribusi frekuensi merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. Sedangkan distribusi frekuensi yaitu mengindikasikan jumlah dan persentase responden objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Teknik ini biasa digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang objek atau responden. Kemudian kalau cross tabulation yaitu bila distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Kalau korelasi yaitu menggambarkan asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Sebagai contoh, kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Kalau korelasi diukur dengan suatu koefisien, yaitu yang mengendalikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Ini tersebut ya.
Kemudian kalau regresi digunakan ketika periset ingin memprediksikan hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lainnya dalam bentuk yang paling sederhana yang akan melibatkan dua variabel. Contohnya juga ada contoh metode penelitian. Ini contoh kuantitatif, itu ada populasi dan sampel, pengukuran variabel, klasifikasi variabel, definisi konseptual, definisi operasional, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, ini saya akan menyampaikan contoh perbedaan untuk penelitian S1 dan S2. Ini bisa kelihatan ya. Ini perbedaannya ini karena saya pakainya Word, jadi kurang ini. Perbedaannya yaitu untuk antara skripsi, tesis, dan disertasi, kalau jenjang permasalahan untuk S1 dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam. Sedang permasalahan untuk S2 diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik bersifat mendalam. Sedangkan kalau S3 diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik yang bersifat sangat mendalam. Kemudian kemandirian penulis. Untuk S1 itu 60% peran penulis, sedang 40%-nya pembimbing. Sedangkan untuk tesis 80% peran penulis, 20% peran pembimbing. Nah, sedangkan untuk S3 ini 90% peran penulis, 10% peran pembimbing. Bobot ilmiah kalau untuk S1 itu rendah dan sedang. Sedangkan tesis sedang dan tinggi. Pendalaman atau pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada. Tinggi kalau untuk S3 itu tinggi, yaitu tertinggi di bidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan cara pemaparan untuk S1 dominan deskriptif. Sedangkan tesis itu deskriptif dan analisis. Nah, sedangkan untuk disertasi adalah dominan analitis. Jumlah rumusan masalah. Jumlah rumusan masalah itu sekitar 1 sampai 2. Untuk S1, S2 itu minimal 3, S3 lebih dari 3. Metode statistik biasanya untuk S1 itu memakai uji kualitatif, uji deskripsif, uji statistik parametrik, uji satu pihak, dua pihak, atau statistik non-parametrik. Tes binomial, C kuadrat, rantes, uji hipotesis, komparatif, uji hipotesis asosiatif, dan lainnya ya. Biasanya memakai uji kualitatif lanjut. Kalau untuk S2, regresi ganda atau korelasi ganda, multivariate, lanjutan, regresi dummy, data panel, persamaan, simultan, regresi logistik, log linear, analisis, ekonometrik, statistik, dan lain sebagainya ya. Termasuk PET analisis dan SEM untuk S2. Jadi sama dengan kalau S3 sama dengan tesis, yaitu dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Jenjang pembimbing, kalau untuk S1 minimal magister. Untuk S2 minimal doktor dan magister yang berpengalaman, sedangkan S3 itu minimal profesor, doktor yang berpengalaman. Originalitas penelitian yaitu kalau S1 bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus berbeda. Kalau S2 mengutamakan originalitasnya. Kalau S3 harus orisinil, penemuan hal-hal yang baru. Kalau untuk S1 tidak harus.
Nah, S2 ini diutamakan, makanya saya sering informasikan kepada mahasiswa bahwa harus ada untuk S2 itu harus ada penemuan-penemuan baru. S3 lebih-lebih lagi yaitu diharuskan. Publikasi hasil penelitian. Untuk S1 itu boleh kampus internal dan disarankan nasional. Kalau S2 itu minimal nasional, diusahakan juga bisa internasional. Kalau S3 itu wajib yaitu nasional dan internasional. Jumlah rujukan minimal 20 untuk S1, S2 minimal 40, dan S3 minimal 60. Daftar pustaka, metode program statistik yang biasa digunakan yaitu kualitatif, manual, Excel, SPSS, dan lain-lain. Sedangkan S2 yaitu kualitatif lanjut, SPSS, EFU, Lisrel, AMOS, PLS juga ya. Demikian juga untuk S3 sama. Kemudian saya mau menyampaikan kalau bikin proposal. Nah, di sini saya akan menyampaikan di dalam membuat proposal itu di pendahuluan itu ada latar belakang penelitian, ada perumusan masalah dan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sistematika proposal itu ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu telah pustaka dan pengembangan model penelitian, bab 3 metode penelitian dan teknik analisis data. Nanti saya kasih sekilas-sekilas untuk S1 kayak apa, S2 kayak apa, S3 kayak apa ya, contoh proposalnya. Kemudian ini pendahuluan ya, apa yang bisa jadi masalah dalam penelitian. Kita pertama harus ketemu dulu fenomena gap-nya, berbasis pada masalah yang ada di lapangan, sedang riset gap itu berbasis pada penelitian sebelumnya. Fenomena gap itu yaitu kondisi seharusnya lebih rendah dibandingkan harapan. Kondisi seharusnya lebih tinggi dibandingkan harapan. Jadi kayak begini. Contohnya seperti ini. Dari data di atas terlihat bahwa kekurangan disiplin dari sebagian pegawai itu karena ketidakhadiran dan ketidakprofesionalan dan sebagainya, itu fenomena gap-nya ya. Sedangkan latar belakang masalah itu latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlu dilakukan penelitian. Latar belakang penelitian dapat bersumber pada fenomena lapangan yaitu penelitian aplikatif serta bersumber pada riset gap, penelitian fundamental. Jadi terutama kalau sudah yang S2 ini penting banget harus diperhatikan terlebih dahulu apakah ada riset gap-nya tersebut. Kemudian untuk memperkuat alasan perlu dilakukan penelitian didukung dengan data yang memadai. Dalam bagian akhir ditulis dengan penegasan kompleks yang diteliti, bukan judul penelitian. Nah, biasanya selama ini untuk S1 oke lah, nanti untuk S2 jangan ya. Mengapa meneliti ini? Kesalahan yang sering terjadi dalam latar belakang penelitian yaitu membuat latar belakang penelitian tidak jelas, tidak didukung data yang menunjukkan masalah. Jadi masalah tidak dibuat oleh penulis, tapi memang fenomenanya memang ada di dalamnya. Kemudian tidak didukung oleh alasan pemilihan variabel penelitian. Jadi untuk itu sebenarnya sebelum, makanya kalau mahasiswa saya perkuat dari awal bahwa dia harus banyak membaca banyak jurnal dulu supaya dia bisa menguasai variabel apa yang tepat yang digunakan. Kalau dia sudah ada masalah begini, berarti variabel yang tetap itu harus apa yang ditetapkan. Jenis riset gap itu adanya perbedaan hasil penelitian. Jadi
namanya penelitian terdahulu antara yang satu dan yang lain, mungkin di sini signifikan, di sini penelitian ini tidak signifikan. Nah, di situ akan ketemu gap-nya. Adanya kekaburan konsep. Kemudian adanya keterbatasan penelitian sebelumnya. Jadi bisa saja di penelitian ini ternyata ada yang lebih diperkuat lagi penelitiannya, tetapi ada malah saling bertentangan antara penelitian satu dan sebagainya. Nah, itu makanya dicari kenapa. Adanya tatanan konsep yang perlu dilanjutkan. Di mana kita bisa mendapatkan riset gap pada bagian introduction, limitation, future research. Nah, ringkasan riset gap pengaruh inovasi terhadap kinerja. Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh inovasi terhadap kinerja. Nah, ini si peneliti Argalwell, Walkman ini positif. Tetapi Mafonda, Darroch ini penelitiannya tidak signifikan, tetapi positif. Yang satu signifikan positif, yang satu tidak signifikan. Nah, itu bisa digunakan, saya biasa menggunakannya dengan PLS. Kemudian perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan atau kalimat tanya. Perumusan masalah penelitian, rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sedang masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan. Sedangkan pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya. Perumusan masalah. Itu harus ketemu dulu ya riset gap, tunjukkan adanya kontradiksi hasil penelitian sebelumnya atau ketidakjelasan konsep pada penelitian sebelumnya, sehingga mendorong dilakukan penelitian. Kemudian ada fenomena bisnis, yaitu tunjukkan masalah yang ada pada objek yang akan diteliti. Ini mungkin salah satu contohnya. Kesalahan yang sering terjadi dalam perumusan masalah, yaitu rumusan masalah bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian adalah rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya, apakah untuk membandingkan metode mengevaluasi suatu program atau sistem metode ataupun lainnya membuktikan suatu teori. Tujuan penelitian itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan tujuan penelitian yaitu kesalahan yang sering terjadi tidak berkaitan dengan masalah penelitian, tidak menjawab pertanyaan penelitian, tujuan hanya mengetahui saja. Nah, rumusan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan. Kegunaan secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedang kegunaan terapan adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Manfaat penelitian ini ada manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Kesalahan yang terjadi yaitu manfaat penelitian terlalu normatif, tidak spesifik sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Apalagi nanti ya ini untuk S2 ya, terutama mahasiswa saya ya ini nanti jangan terlalu normatif pada saat menulis manfaat penelitian ini. Contoh-contohnya di sini ada, nah benang merah. Benang merah di dalam pendahuluan itu adalah latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat. Nah sekarang masuk ke bab 2, telaah pustaka dan pengembangan model. Telaah pustaka konsep variabel tergantung berisi definisi-definisi tentang variabel. Variabel tergantung diteliti serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel tersebut. Kemudian makanya biasanya sebelum membuat penelitian kita bikin mapping dulu ya. Mapping dulu jurnal-jurnal yang kira-kira yang akan mendukung di dalam penelitian kita. Dari situ, dari mapping nanti juga akan ternyata ada beberapa yang kita gugurkan. Oh enggak, ini kita gugurkan. Jadi harus banyak dulu
data-data jurnal-jurnal yang kita punya, baru nanti di dalam membuat penelitian lebih mudah lagi. Kemudian konsep variabel bebas berisi definisi-definisi tentang masing-masing variabel bebas yang diteliti serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan variabel tersebut. Pengembangan model. Uraikan hasil penelitian yang mendukung hipotesa 1, misalkan hipotesa 1, uraikan hasil-hasil penelitian yang mendukung hipotesis 1 tersebut. Kemudian hipotesis 2, uraikan hasil 3, yaitu uraikan hasil-hasil penelitian yang mendukung hipotesis 3. H3-nya hipotesis 3, dan seterusnya. Seperti ini contoh model. Nah, di sini ini bisa kekayaan ini bisa sebagai mediasi antara pendidikan dan kesejahteraan, bisa juga kekayaan sebagai mediasi pendapatan dan kesejahteraan. Nah, di sini bisa saja karena dia antara pendidikan dan kesejahteraan tidak berhubungan secara langsung dengan dimediasi oleh kekayaan, misalkannya demikian. Demikian juga ini penelitian yang baru saya proses dengan Mercu Buana. Ini juga, nah ini lagi siapkan untuk Scopus. Nanti untuk jelasnya kalau mau melihat contoh-contoh, teman-teman di sini bisa juga melihat bisa buka jurnal-jurnal saya, Retno Purwani Stianingrum, di Google Scholar ya, di situ ada beberapa juga yang Scopus. Ini juga lagi diproses di sana. Ini di sini tadinya di sini antara kemasan dan pameran ini ada hubungan, tapi setelah kita pelajari dan kita baca dari beberapa literatur dari jurnal-jurnal, itu ternyata memang dia tidak ada hubungan antara kemasan dan pameran. Nah, di sini ini ternyata hasilnya kemasan dan minat pembeli ini tidak secara langsung, tetapi dimediasi oleh selera. Sedang pameran ini langsung berhubungan langsung dan signifikan terhadap minat pembeli. Kemudian ada telah pustaka. Kesalahan yang sering terjadi, pustaka yang ditelaah terlalu luas, tidak melakukan telaah terhadap variabel yang diteliti. Kesalahan dalam penulisan kutipan, kesalahan dalam penggunaan kata sambung. Nah, di sini tata bahasa Indonesia itu harus jelas. Misalkan kata sambung nggak boleh ditaruh di depan. Meskipun kadang masih itu, padahal itu adalah kata sambung. Terus kemudian banyak hal ya, saya lupa kata-kata sambung yang ditulisnya di depan. Oke, kemudian, Bu Retno, maaf, ya. Bisa dipercepat sedikit? Iya. Ini mungkin ini sampai di sini aja ya, hipotesis ya. Ini penelitian kuantitatif pasti membutuhkan hipotesa penelitian, sedang penelitian kualitatif belum tentu mempunyai hipotesa. Jadi kalau ada dalam penelitian kualitatif, hipotesa yang dibuat adalah hipotesa tentatif atau disebut juga dengan hipotesa kira-kira. Nah, ini mungkin sudah cukup sekian ya, Pak. Ya. Ya, ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan kepada host dan moderator. Oke, terima kasih Ibu Retno Purwanti. Pak. Ya, Retno Purwanti yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin langsung aja pertanyaan-pertanyaan nanti kita gabung di belakang. Untuk yang berikutnya, materi disampaikan oleh Bu Ana Wulandari tentang dasar metode analisis. Silakan ke Bu Ana Wulandari. Pak Indra, halo Pak Indra. Pak Indra, halo. Punya Bu Retno kayaknya harus ditutup dulu. Ya. Indra, halo Pak Indra. Iya Pak. Ya. Share screen-nya Bu Retno
stop dulu. Oke, monggo silakan Pak. Belum bisa ya? Bu Ana, silahkan. Belum bisa ya? Hostnya siapa? Host disable partisipan sharing. Pak Indra, host. Pak Indra. Sudah Pak? Bu Ana minta screen share. Sudah Pak? Sudah. Sudah. Oke. Oke, monggo Bu Ana. Silakan. Wajahnya kok nggak kelihatan ya Pak? Nggak apa-apa. Materinya aja. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemaparan dari Bu Retno, saya ingin sharing mengenai dasar-dasar metode untuk analisis data. Penelitian memerlukan beberapa alat analisis dengan menggunakan data yang ada. Dengan biasanya kita kalau membuat kuesioner, kita kan menggunakan skala pengukuran ada yang nominal, ordinal, interval, rasio. Biasanya kata singkatannya adalah NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Dilihat dari jumlah variabelnya, ada 3 kemungkinan. Kalau variabelnya 1 itu univariat, kalau 2 itu bivariat, kalau banyak itu multivariat. Dilihat dari tujuannya, ada yang exploratory, itu menjelaskan, deskriptif juga menjelaskan, dan satunya lagi uji hipotesis. Semua ini, kalau exploratory itu perlu diperhatikan juga skala pengukurannya ya. Jadi deskriptif itu biasanya pakai yang nominal ordinal. Sedangkan kalau yang uji hipotesis lebih banyak menggunakan yang interval dan rasio. Kemudian data. Data itu kalau dilihat dari macam-macamnya ada yang data mentah, data olahan, dan data analisis. Data mentah itu ya belum diapa-apain, masih apa adanya. Kalau data olahan itu ya sudah dihitung. Kemudian kalau data analisis lebih satu tingkatannya lebih tinggi lagi. Sudah diolah dan sudah dikata-katain. Jadi analisis diberi penjelasan. Dilihat dari cara memperolehnya, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu kita cari sendiri seperti kuesioner. Kalau data sekunder itu kita dapat dari pihak lain. Seperti dari BPS, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari bentuk data sekundernya, ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu dari dalam perusahaan, eksternal dari luar perusahaan. Dari waktu pengumpulannya ada yang time series, jadi ada urutan waktunya. Sedangkan kalau cross section itu hanya 1 saat memotret keadaan pada saat kuesioner dibagikan. Sedangkan kalau data time series bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau yang data cross section itu memotret hanya pada saat kuesioner dibagikan, setahun kemudian kondisi bisa berubah. Kalau dilihat dari jenisnya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu lebih banyak mengenai penjelasan, kalau yang kuantitatif banyak mengenai angka. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau diskrit itu seperti data nominal ordinal, sedangkan yang kontinu itu seperti interval dan rasio. Nah, seperti apa sih nominal ordinal interval rasio? Saya menekankan di sini karena untuk melanjutkan sebuah penelitian, pemahaman ini sangat penting.
Jadi saya lanjutkan saja ya, langsung saja. Nominal itu seperti apa sih? Ini data nominal. Tidak ada data nominal itu tidak ada peringkat, tidak ada jarak, tidak bisa dibandingkan. Saya kembali ke contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk data nominal itu misalnya pekerjaan Anda apa? PNS, swasta, wira swasta, ABRI. Di sini tidak ada peringkatnya. Kalau orang memilih sebagai wira swasta, itu tidak berarti wira swasta lebih bagus daripada PNS. Wira swasta kan 3, PNS kan 1. Di sini tidak ada peringkat, hanya sebagai kategori saja. Kalau 1 itu kategori PNS, 3 kategori wira swasta. Tapi 3 tidak berarti lebih bagus daripada 1. Apa minuman kesukaan Anda? Ada yang bilang teh, ada yang bilang kopi. Orang yang bilang suka kopi belum tentu kan nggak lebih bagus daripada yang bilang teh. Jadi di sini hanya ada kategori, tidak ada peringkat, dan tidak ada jarak. Bisa juga pakai ya tidak. Apakah saudara bersedia ditempatkan di Papua? Ya tidak. Kalau menjawab tidak kan ya tidak apa-apa toh. Tidak berarti ketika menjawab tidak itu lebih bagus. Jadi di sini data nominal itu seperti data untuk agama, pekerjaan, profesi ya pekerjaannya. Kemudian kalau yang ordinal itu seperti untuk memberikan ranking mulai dari 1 sampai 4. Lebih suka mana? BNI, BCA, BRI, Mandiri. Setiap orang kan punya preferensi masing-masing. Kalau yang ini selain kategori ada jaraknya. Jadi misalnya BCA nomor 2, Mandiri nomor 1, berarti kan saya lebih senang Mandiri. Ada lagi yang model yang suka dipakai oleh peneliti itu adalah model yang Likert scale. Ada yang model pakai 1, 2, 3, 4, 5, sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Tapi ketika ditanya berapa jarak antara tidak suka dengan sangat suka, Bapak Ibu tidak bisa menjawab bahwa jaraknya 5 dikurangi 2, 3 gitu, enggak. Karena yang ditanya adalah berapa jarak antara tidak suka dengan sangat suka. Kalau yang angka 2 ini kan juga hanya sebagai kategori. Kalau orang jawab tidak suka, berarti dia kategori 2. Kalau dia menjawab sangat suka, berarti dia kategori 5. Bukan berarti terus berapa jarak antara orang yang jawab tidak suka dengan sangat suka itu terus 3, itu tidak bisa. Seperti ini juga. Suka dengan mobil Avanza, ada yang mulai dari sangat tidak suka itu -2, sampai dengan sangat suka itu 2. Di sini ada nilai netral 1. Kalau ini memang Likert asli seperti ini, kalau ini Likert modifikasi. 1, 2, 3, 4, 5 itu Likert, tapi Likert modifikasi. Kalau yang -2, -1, 0, 1, 2 itu Likert asli, seperti ini biasanya. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu mengadakan penelitian modelnya seperti ini. Apakah saudara suka dengan mobil Avanza? Ya. Mulai dari sangat tidak suka 1, sangat suka 10. Bisa toh kalau saya ngisi 8? Tapi karena kebetulan saya mobilnya bukan Avanza, saya pilih 4. Berarti jarak antara orang yang jawab 8 dengan 4 berapa? Jaraknya 4. Jadi bedanya dengan yang ordinal itu tidak ada jarak. Karena yang ditanya adalah berapa jarak antara tidak suka dengan sangat suka, ya, tidak ada jaraknya. Tapi kalau di sini kan bisa. Orang menjawab 8 dan menjawab 4, jaraknya 4. Orang yang menjawab 5 dengan yang 8, jaraknya 3. Ada juga yang pakai setuju tidak setuju, juga sama. Ada yang hanya model garis seperti ini, continuous scale. Boleh nyentang di sini, nanti diukur dari sini ke sini jaraknya berapa. Kalau mungkin dari sini ke sini jaraknya 7,1, nah bisa aja. Nanti ada orang yang nyentangnya di sini, oh berarti dia 9, berapa gitu. Satu lagi tadi, belum sempat. Ini ada skala 1 sampai 100, berilah penilaian untuk pertanyaan kehandalan mobil Avanza gimana? Nilailah 1 sampai 100. Bapak bisa ngisi tuh di sini? 85. Berarti Bapak menganggap bahwa mobil Avanza itu handal. Seperti ketika menanyakan, cewek itu cantik nggak sih? Dikasih nilai 1 sampai 100. Bisa nggak? Nah, itu namanya dia skalanya
interval. Karena kalau ada 2 orang cowok ganteng menilai seorang cewek, ada yang menurut dia itu 75, ada yang menurut dia 95. Kalau ditanya jaraknya berapa? Jaraknya 20. Tapi kalau yang ordinal tadi tidak bisa ditanya jarak, nggak ada jaraknya. Jadi kalau biasanya saya kalau sharing dengan anak bimbingan saya lebih suka yang model yang seperti ini. Karena ini satu tingkat lebih tinggi daripada yang hanya sekedar ordinal. Ordinal itu memang lebih bagus mana gitu kelihatan. Orang yang suka itu memang lebih bagus daripada yang orang yang tidak suka. Tapi kan jaraknya tidak ada. Kalau yang ini sudah kelihatan jaraknya berapa. Kalau rasio, itu semua angka bisa di sini. Berapa usia Anda? 20. Berapa usia Anda? 45. Selisih 25. Bisa. Berapa penjualan bulan ini? Sekian juta. 25 juta. Berapa tinggi Anda? 165. Bisa. Semua angka ada di rasio. Ada juga yang model begini untuk di jumlahnya 100. Ada yang begini juga memberi nilai seperti yang tadi. BNI itu 1 sampai 100 dia nilainya berapa? BCA berapa? Ini kemudian untuk teknik analisis ya Bapak Ibu, kalau pengen dilanjutkan untuk bab 4, kalau hanya satu variabel itu namanya univariate, 2 variabel bivariate, lebih dari 2 variabel itu namanya multivariate. Tergantung tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya adalah exploratory, maka dibutuhkan yang statistik deskriptifnya aja. Kemudian kalau tujuan penelitiannya ada deskriptif, sama. Dia juga hanya perlu deskriptif statistik. Deskriptif statistik itu seperti laki-laki berapa, perempuan berapa, yang menggunakan Avanza berapa, tidak menggunakan Avanza berapa. Itu aja. Kalau yang uji hipotesis berarti menggunakan skala pengukuran interval dan rasio. Sehingga bisa langsung masuk ke statistik parametrik. Kalau Bapak menggunakan ordinal tanpa ada jarak, yang seperti skala Likert itu, 1, 2, 3, 4, 5, itu termasuk yang ordinal itu. Sehingga statistiknya non-parametrik. Kalau mau dibikin parametrik berarti harus menggunakan MSI, successive interval. Kalau saya lebih senang langsung yang interval rasio, langsung bisa dianalisis lebih lanjut. Ini ya sama ya kayak tadi, Bapak Ibu. Ini hanya kalau nominal itu hanya bisa pakai koefisien kontingensi, nanti ujinya chi-square. Kalau ordinal itu bisa koefisien korelasi rank, nanti bisa pakai ujinya Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov. Ini kalau interval datanya yang kayak tadi itu, menilai perempuan tuh, cewek, menilai Avanza, itu bisa menjadi korelasi. Jadi kalau skala Likert itu kalau menurut saya masuk yang ini. Kalau Bapak Ibu pakai yang skala agree disagree, setuju tidak setuju, itu bisa pakai yang langsung korelasi. Saya bukan mengatakan bahwa pakai Likert 1, 2, 3, 4, 5 itu salah loh, itu betul. Cuman ketika Bapak Ibu sudah memilih bahwa itu memakai skala Likert, maka analisisnya yang betul ya ini, Mann-Whitney atau Kolmogorov-Smirnov. Kalau Bapak mau pakai yang korelasi, regresi, itu berarti lebih baik pakainya yang interval aja. Yang kayak tadi tuh, yang dikasih nama hanya pojok dan pojok. Silahkan menilai 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 pun bisa. Kemudian, ini kalau, ini aja, langsung. Kalau ada satu variabel dependen dalam satu hubungan, pakailah variabelnya yang metrik non-metrik. Kalau yang non-metrik itu bisa multidiskriminan analisis. Sebentar ini agak mengganggu. Bisa pakai linear probability, kalau yang metrik bisa pakai multiple regression analysis. Seperti apa sih satu variabel dependen dalam satu hubungan tunggal? Seperti ini. Satu variabel dependen dalam hubungan tunggal. Ini juga
Oh ini aja ding, ini aja. Ini kan satu variabel dependen dalam hubungan tunggal. Itu bisa pakai ini, multiple regression bisa, multiple diskriminan bisa. Bagaimana kalau yang beberapa variabel dependen? Seperti ini kah? Beberapa variabel dependen. Ini juga beberapa variabel dependen. Pakainya apa? Pakainya bisa canonical correlation analysis, bisa. Kalau yang ini biasanya hubungan ganda sejumlah variabel independen dan dependen, itu bisa pakai SEM. SEM itu modelnya yang kayak gini. Lah ini. Ini kan tidak hanya satu tingkat, ini 2 tingkat loh. Dari X1 ke, oh ini harusnya anu ya, Y ya. X1, Y, Z. Seperti ini loh. X1, X2, ini X3, ini Y. Ini independen, ini dependen pertama, ini dependen kedua. Saya tadi sempat capture penelitiannya Bu Retno. Seperti ini pakainya SEM ini. Iya. Ya, kalau SEM itu seperti ini, Bu Retno Saya sepertinya. PLS. Ya, PLS bisa, AMOS bisa. AMOS itu bedanya adalah AMOS menggambar dahulu, baru hasilnya kelihatan. Tapi kalau LISREL, kita harus bikin programnya dulu, baru gambarnya kelihatan. Jadi AMOS bermula dari gambar, kalau LISREL itu bermula dari kalimat. Nanti keluar gambarnya. Kalau Jadi PLS kalau untuk diuji dulu. Oh ya, kalau PLS itu gambar dulu juga ya Bu? Enggak, Gambar dulu jadi lah. ya, digambar, terus Gambar. diuji. Ya, Nanti jadi itu seperti AMOS, seperti PLS, itu gambar dulu, nanti baru hasilnya kelihatan. Tapi kalau yang di LISREL, kan ada juga tuh LISREL, tapi dia itu kita harus jadi orang kayak programmer gitu. Dilihat programnya, nanti keluar gambarnya. Lebih enak pakai yang seperti Bu Retno ini enak. Karena dari gambar, nanti klik itu langsung keluar gambarnya. Langsung keluar hasilnya. Dari gambar keluar hasil. Ya. Jangan lupa ini tadi, ini tuh berupa variabel laten ya. Jadi ini sebenarnya lingkaran. Baru nanti ini ada observe-nya. Saya sedikit menyinggung satu saja untuk bagaimana kita bikin bab 1. Kenapa saya menyinggung ini? Karena selama saya pengalaman diberi kesempatan untuk menjadi dosen pembimbing maupun dosen penguji, di sini masalahnya. Kenapa? Karena pada saat membuat bab 1, seperti berputar-putar. Kalimatnya itu nggak menyambung dari depan sampai ke belakang, itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau membuat bab 1, saya tuh selalu berpedoman pada segitiga terbalik ini. Saya mengarahkan mahasiswa juga begini, gimana kalau pertama itu harus kita jelaskan dulu masalahnya apa gitu. Ya kalau kita di SDM ya masalahnya SDM, bahwa SDM sekarang ini misalnya banyak yang mengalami PHK, dilihat dari data PHK-nya begini-begini. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ada di masalah umum itu, boleh menampilkan tabel, gambar, mengenai berapa sih jumlah pengangguran setelah pandemi ini, selama masa PSBB ini yang SDM yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu berapa, dari setiap provinsi misalnya. Lah, dari situ maka kita bisa mengidentifikasi ke bawahnya. Kenapa kok PHK itu terjadi? Apakah mungkin karena dia tidak disiplin, karena mungkin dia tidak termotivasi, apakah karena dia tidak kompeten, atau karena mungkin itu kan merupakan breakdown ke bawah dari masalah awal. Masalah awalnya itu adalah orang PHK. Kenapa kok orang bisa di PHK? Mungkin karena dia tidak disiplin, mungkin karena dia tidak dia tidak semangat, tidak bisa diajak bekerja sama dan lain-lain. Dari banyak variabel yang sudah di list, nah kita bisa pilih yang kita masukkan di dalam penelitian kita itu apa. Kan tidak bisa kita milih semua, banyak banget gitu. Jadi mungkin ya kalau saya
melihat dari contoh yang saya bikin sendiri ini, masalah umumnya adalah saat ini di Indonesia dan di dunia banyak orang kena PHK. Terus di sini dilihat bahwa masalah PHK itu apa ya Pak itu? Grafik-grafiknya seperti apa? Bukti-bukti empirisnya seperti apa? Bapak harus bisa meyakinkan orang yang baca dan dosen pengujinya bahwa memang ada masalah. Karena Bapak tidak bisa meyakinkan kalau tidak ada fenomena gap, tidak ada riset gap, dan tidak ada teori gap kalau untuk dokter. Jadi kalau untuk S1 cukup diberi tabel yang menunjukkan bahwa ada masalah pada karyawan-karyawan ini. Mungkin PHK ini terjadi karena kinerja menurun, karena kompetensi menurun. Kalau di sini, ini saya isi sebentar ya, misalnya ya. Masalahnya di sini adalah mungkin PHK. PHK terjadi kenapa? Karena mungkin kompetensi. Kenapa kok dia bisa kompetensinya menurun? Karena dia sikapnya buruk, karena dia tidak punya pengetahuan, dan dia tidak punya keterampilan. Ini tuh biasa nih. Sehingga dari sini kita bisa bikin sebuah penelitian. Atau kalau enggak, kompetensi itu kok bisa dia kurang, kenapa? Karena knowledge sharing. Knowledge sharing kurang. Terus karena apalagi ya Pak ya, kalau orang kok kurang pintar itu kenapa ya? Kerja timnya kurang. Ya udah 2 aja wis. Ya berarti bagaimana saling berbagi pengetahuan dan bekerja dalam tim itu bisa membuat dia lebih kompeten dalam bekerja. Ya saya ini aja bahwa menekankan bahwa ketika Bapak Ibu mahasiswa membuat bab 1 dalam pikiran itu harus sudah terpeta segitiga terbalik saya seperti apa. Karena tidak bisa selesai kalau bentuknya itu tidak dari umum ke khusus. Kalau dari bawah ke atas, nanti bentuknya curhat. Knowledge sharing di tempat saya begini. Kerja tim di tempat saya begini. Akibatnya kompetensinya begini. Itu kalau ditanya masalahnya di mana, Anda ada. Dari depan ke belakang hanya curhat aja, knowledge sharingnya begini, kerja timnya begini, kompetensinya begini. Tapi kalau dari atas ke bawah kan kelihatan ada masalahnya. Bahwa secara umum di Indonesia terjadi PHK besar-besaran. Hal ini mungkin penyebab masalah khususnya itu adalah kompetensi. Kompetensi itu menurun karena bisa knowledge sharing, kerja tim, pelatihan juga bisa ini. Jadi nanti kita bisa mengerucutkan bahwa penelitian saya itu hanya mengenai kerja tim dan knowledge sharing untuk meningkatkan kompetensi supaya nanti tidak ada PHK di kemudian hari. Gitu aja. Selain itu saya tuh terima kasih banget untuk tim sebagai atas nama Kaprodi di MM yang baru. Jadi terima kasih Pak Indra sebagai host, Pak Heru sebagai moderator, Bapak Ibu dosen di MM, Bu Retno, Pak Bambang, Pak Taufik, Pak Supri, Pak Sapruan atas kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikutnya sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Mungkin akan saya bacakan, mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama, bagaimana memperoleh ide dalam membuat latar belakang? Apakah dari sejarah atau langsung data? Silakan, Bu Retno mungkin, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau saya ya, itu selalu mengarahkan kepada mahasiswa saya untuk baca jurnal-jurnal dulu. Jadi dia harus menguasai jurnal. Jadi dengan membaca jurnal-jurnal dia bisa tahu tentang masalah-masalah yang memang lagi in sekarang
Jadi menarik. Jadi penelitian itu harus menarik. Yang terbaru. Jangan lagi motivasi, jangan lagi yang rutin-rutin ya. Tetapi harus dengan membaca jurnal-jurnal itu mereka akan tahu bahwa hal-hal yang paling menarik yang lagi ini tuh apa. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita sudah mempunyai data-data yang lengkap, jurnal-jurnal yang lengkap, baru kita ada bayangan bahwa saya akan meneliti tentang apa. Nah, kalau kita sudah tahu bayangan bahwa saya akan meneliti mengenai apa dari kita sudah menentukan ya kira-kira yang akan saya teliti masalah ini. Kemudian baru kita membuatkan ininya dulu, membuatkan skemanya dulu. Setelah ketemu skemanya itu baru kita mencari mau meneliti di bidang apa. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik bahwa kita ke perusahaan dulu. Baru kita bikin penelitian. Enggak. Tapi kita harus sudah tahu yang lagi menarik itu bidang apa dan yang kita kuasai apa. Kemudian kita tahu variabel-variabel apa yang mendukung di dalam rencana kita penelitian tersebut. Demikian kira-kira jelas yang saya sampaikan. Oke. Baru. Ini dari Bu Retno, mungkin Bu Ana mau menambahkan, silakan. Ya, saya menambahkan saja. Kuncinya hanya 2, fenomena gap dan riset gap. Untuk fenomena gap, cari data yang banyak. Mana buktinya itu ada masalah. Kalau riset gap, seperti Bu Retno bilang, baca jurnal. Sudah itu aja. Cari data, baca jurnal. Fenomena gap, riset gap. Sudah. Iya, betul. Tambah riset gap memang. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Yang kedua, tadi lupa saya. Tadi dari Pak Ronald ya. Yang kedua dari Pak Daspar. Bagaimana mendeskripsikan bobot ilmiah sebuah penelitian? Apakah dia bobotnya rendah, sedang, atau tinggi? Silakan Bu Retno. Dilihatnya kita tahu bobotnya atau rendah atau tinggi, kita ketahui bahwa kalau di sana ternyata ada hal-hal yang baru, baik itu teori yang baru ataupun gap novelty maupun gapnya baru, itu bobotnya lebih bagus. Jadi bukan karena banyaknya tebelnya sebuah penelitian, tetapi dari termasuk tadi fenomenanya, riset gapnya, ketemu novelty-nya. Nah, itu bobotnya semakin tinggi semakin bagus. Oke, Bu Ana nambahkan. Mau menambahkan? Kata kunci saja. Kata kuncinya adalah apa yang baru dan apa yang beda. Kalau semakin baru, lagi in, apa ya? Yang lagi hot isu, wah itu biasanya bobotnya kekinian. Yang kedua, apa yang beda? Apa yang beda itu, apa bedanya penelitian Anda dengan yang lain? Sama, cuman saya lebih singkat apa yang baru, apa yang beda. Udah, itu aja Bu, Pak. Oke. Yang berikutnya, nggak tahu ini, Bu kayaknya Bu Makiah. Penelitian bisa dimulai dari masalah yang sudah terjadi atau merupakan estimasi ke depan, menurut beliau gini. Terus bagaimana gambar uraian latar belakang, khususnya yang merupakan estimasi? Silahkan, mau Bu Retno dulu atau Bu Ana, silahkan. Oke, silakan Bu Retno. Ya.
bisa sih, bisa semuanya bisa dipakai ya. Jadi mau masalah dulu atau tadi fenomena dulu ya. Tadi yang dibilang tadi apa, fenomena dulu ya Pak? Anda bilang bahwa penelitian itu bisa dimulai dari permasalahan yang sudah terjadi, Masalah atau yang sudah ada. atau permasalahan atau estimasi ke depan, atau permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Nah, bagaimana kalau yang bermula dari permasalahan mungkin sudah biasa, yaitu tetapi untuk S1 sih Pak biasanya. ya, Jadi seperti yang tadi saya sampaikan untuk S1. Kalau untuk S2 kan berbeda lagi. Jadi ya, tergantung dia itu untuk skripsi atau tesis atau disertasi. Kalau ya, disertasi jelas teorinya. Tapi enggak, kalau maksudnya gini, maksudnya kalau penelitian itu dilakukan untuk tujuan mengestimasi ke depan, bagaimana gambaran dalam menyusun latar belakang. harus dilihat dari teori-teori peneliti-peneliti terdahulunya, Pak. Jadi dari peneliti-peneliti terdahulu dan nanti dari situ akan ketemu apakah ketemu pembaharuan. Nah dari situ akan ketemu ada hal baru yang berarti kan novelty. Nanti akan ketemu novelty-nya. Mungkin Bu Ana bisa nambahin. Ya, silakan Bu Ana. Kalau masalah yang sudah terjadi itu masukkan aja ke yang permasalahan umum. Nanti kalau mengerucut ke bawah, Bapak kan bisa mulai bermain di permasalahan yang mungkin muncul. Itu gunanya segitiga terbalik itu untuk memetakan mana yang masuk di atas, mana yang masuk di bawah. Kalau yang masuk di atas itu lebih baik tabel, gambar, apapun yang sudah pernah terjadi, data sekunder dari mana aja, BPS, Bank Indonesia, Bursa Efek boleh, nanti ke bawah, Bapak kan ada pembatasan masalah itu. Identifikasi dulu deh, ini kenapa ini kok masalah yang sudah terjadi ini penyebabnya apa. Kemudian kalau sudah kita peroleh penyebabnya apa, Bapak bisa mengerucutkan sehingga menjadi sebuah kebaruan, dugaan yang menurut versi Bapak kemungkinan muncul ini ada di layer bawah, segitiga mengerucut yang ke bawah. Jadi kombinasi aja Pak, itu nanti kelihatan mana yang baru, mana yang beda. Ya, dan gitu itu bisa juga dari jurnal-jurnal. Jadi nanti di tengah itu kita akan tahu lagi dari jurnal-jurnal terdahulu apakah ada yang menguatkan dari penelitian atau justru melemahkan hasil penelitian. Jadi itu yang akhirnya menjadi adanya gap-nya. Di situ pas di tengah itu. Oke, terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan ini. Mudah-mudahan selesai. Yang berikutnya dari Ibu atau Bapak ya, Ibu Sahilah. Latar belakang. Ketika kita sedang menyusun latar belakang saat ini, tiba-tiba kita terjun ke lapangan dan kondisinya sudah berubah. Permasalahan itu mungkin sudah tidak relevan lagi dan harus diganti, sehingga akan menyulitkan baik dalam pembiayaan atau administrasi, izin-izin dan seterusnya. Bagaimana mengatasi agar permasalahan ini mudah diperbaiki? Silakan. Ini kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ketika di awal kita sudah menemukan permasalahan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan research gap dan seterusnya. Tetapi ketika terjun di lapangan, permasalahan yang kita angkat awalnya itu tidak relevan lagi. Misalnya, untuk mengatasi ini bagaimana caranya? Silakan.
bisa juga dicarikan tempat yang memang tepat sesuai masalah kita, atau memang itu malah menjadi sebuah penemuan baru. Dengan adanya suatu masalah di dalam itu, berarti kan ada fenomena baru di perusahaan tersebut. Ada tambahan dari Bu Ana? Sekedar curhat ya. Dulu waktu kita sama-sama kuliah doktor bareng teman-teman, ada satu orang yang bab 1 sudah rapi, bab 2 sudah rapi, bab 3 sudah rapi. Ketika harus menyebarkan kuesioner, dia bingung, nggak punya akses. Jadi kuesioner ini mau diberikan kepada siapa? Nggak punya channel. Berarti dia kan tidak bisa melihat helikopter view. Kalau bikin penelitian itu harus diperhitungkan mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu dilihat dari atas. Nanti ini kira-kira kuesioner kemana. Nanti kalau terjadi ada perubahan, nanti saya antisipasinya apa, plan A, plan B. Saya bisa berinovasi di mana, nyisip-nyisipinnya ada di mana. Jadi jangan mulai membabat hutan dari depan. Kalau dari depannya bab 1, bab 2, bab 3, nanti mentok. Mendingan kalau bisa kita melihatnya seperti helikopter view. Saya berkaca dari teman saya itu, akhirnya dia harus ganti judul, ganti penelitian karena dia mulai dari depan, menebang hutan dari depan. Kan bikin disertasi, bikin tesis, bikin skripsi itu kan seperti hutan. Nggak tahu harus kemana. Harusnya lihat dari atas, bab 3 saya seperti apa, nanti kuesioner kemana, bab 4 apa, mau pakai analisis apa, bab 2-nya kira-kira apa, penelitian terdahulu apa. Jadi sudah tertata dari atas. Jangan juga pengalaman, saya punya pengalaman juga itu, Bu. Jadi ketika penelitian yang tadi, yang terakhir yang sedang saya kerjakan, yang mau ke Scopus itu tadinya perumusan masalah itu di strategi kemasan terhadap pameran itu kita ada hubungan. Tapi ternyata setelah kita di lapangan, ketahuan bahwa ternyata tidak ada hubungan antara kemasan dan strategi kemasan dengan pameran. Sehingga di perumusan masalah bisa kita kurangi. Jadi tidak harus mutlak. Jadi ketika kita sudah di lapangan, bisa saja di perumusan masalah tidak harus semuanya diambil, tetapi yang memang yang relevan itu yang kita akan pakai. Jadi bisa saja berubah di lapangan, tapi dalam arti tidak berubah secara total ya. Jadi garis besarnya sih sudah ada di situ. Ini pengalaman saya. Sedikit. Silakan. Sedikit saran ya, Bapak Ibu. Ketika hipotesis tidak terbukti, seperti Bu Retno tadi, bukan berarti terus gagal. Tapi kita harus mencari alasan kenapa kok hipotesa tidak disupport. Kenapa kok hipotesa tidak terbukti. Jadi biasanya kalau mahasiswa galau, ini hipotesa saya kok tidak signifikan. Ya udah apa-apa, nanti kita cari kenapa kok dia tidak signifikan. Itu memang kalau saya itu bukan karena signifikan sih, Bu. Memang terakhirnya ketemu mediator. Cuman karena di hasil itunya. Jadi memang ternyata dari pantauan kami memang dari beberapa literatur, jadi bukan karena itu memang benar tidak signifikan antara strategi kemasan terhadap minat pembeli pun tidak secara langsung, dia tidak berpengaruh secara langsung. Tetapi dia dengan adanya mediasi baru berpengaruh secara langsung. Ya, saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman sekalian bahwa ketika hipotesis tidak terbukti seperti Bu Retno, itu tidak apa-apa. Kita hanya tinggal mencari alasannya kenapa kok tidak terbukti. Beberapa mahasiswa saya kan ketika tidak hipotesis menjadi tidak signifikan kan galau. Iya. Tidak apa-apa. Memang keadaan di lapangan begitu, masa kita mau mengubah kan ya enggak usah. Mending kita cari kenapa kok ini tidak signifikan. Alasannya di balik ini kenapa. Itu bukan berarti penelitian gagal loh kalau tidak signifikan. Betul, itu penelitian betul. Kita itu hanya mencari alasan kenapa kok ini tidak signifikan. Gitu aja Bapak Ibu. Bahkan bisa dengan tidak langsung akhirnya menjadi signifikan. Nah, itu bisa digunakan Sobel.
Iya, Pak. Ini berikutnya mungkin perlu jawabannya sangat singkat aja, nggak usah terlalu banyak karena pertanyaannya sebenarnya pertanyaan dasar. Tapi sebelumnya mungkin nanti saya mohon agar contoh-contohnya sesuai dengan tema kita yang SDM, jangan pemasaran. Karena tema kita hari ini adalah SDM. Ya, tolong nanti itu. Pertanyaan singkat dan perlu jawaban yang singkat aja. Bagaimana jika pengaruhnya negatif signifikan? Bagaimana cara membacanya? Pertanyaan dasar, silakan. Saya serahkan Bu Ana, Ya. yang ahli statistik. Positif sama negatif itu kan hanya cara baca tuh. Kalau berpengaruh positif itu berarti semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Kalau negatif itu berarti semakin tinggi X, semakin rendah Y. Dan sebaliknya, semakin rendah Y, semakin tinggi X. Udah gitu aja. Kalau masalah signifikan, tidak signifikan, berpengaruh, tidak berpengaruh, itu beda dengan positif negatif. Lain itu. Kalau positif negatif itu arah itu. Arahnya naik-naik atau naik turun. Kalau naik-naik itu berarti positif. X naik, Y naik. X turun, Y turun. Itu namanya positif. Kalau negatif itu X naik, Y turun. X turun, Y naik. Itu namanya negatif. Tapi kalau itu berpengaruh, tidak berpengaruh, itu dilihat dari signifikannya. Signifikan itu berarti berpengaruh, tidak signifikan, tidak berpengaruh. Makanya kadang-kadang mohon bedakan antara negatif dengan signifikan. Karena negatif itu bukan berarti terus tidak signifikan, tuh. Lain, tuh. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Berpengaruh itu dilihat dari signifikan, sedangkan arah itu dilihat dari positif negatif. Saya pernah menemukan bahwa dia itu mengatakan kalau berpengaruh negatif itu berarti tidak signifikan. Ya salah, no. Berpengaruh negatif itu arahnya aja. Gitu, Pak. Oke, jadi ini permasalahan yang banyak sekali dihadapi oleh khususnya mahasiswa. Karena berpandangan bahwa kalau negatif berarti tidak signifikan. Ternyata bukan berarti negatif itu tidak berpengaruh. Tergantung dari ujinya bagaimana. Pertanyaan berikutnya mungkin akan saya satukan aja karena sebenarnya saling menjawab sebenarnya. Pertanyaannya gini, apakah bisa menjadikan sebuah penelitian sebagai pokok bahasan apabila kurang sumber referensi jurnal atau mungkin belum ada jurnal-jurnal terdahulu? Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Dwiki, Mas Dwiki Ritsa. Sebenarnya bisa dijawab dengan pertanyaan Pak Arief Susilo. Mohon penjelasan dasar alasan pemilihan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Hal kritikal atau esensial apakah dalam penelitian kualitatif? Silakan. Paradigma penelitian. Ya, kalau menurut saya ya, ketika belum ada jurnalnya, di jurnal-jurnal terdahulu itu topik ini kok belum ada, saya lebih mengarahkan bikinlah yang kualitatif, yang deskriptif. Nanti dari deskriptif itu akan muncul proposisi-proposisi. Sudah, peneliti hanya sampai kualitatif menghasilkan proposisi. Nanti akan dilanjutkan oleh peneliti berikutnya atau oleh penelitian beliau itu berikutnya dengan disambung dengan penelitian yang kuantitatif uji hipotesis. Jadi proposisi yang diperoleh dari kualitatif akan diuji hipotesis menggunakan penelitian yang bentuknya kuantitatif. Jadi dari hal yang deduktif, induktif itu loh. Dari fenomena lapangan kita buat sebuah teori, nanti dari teori kita uji ke lapangan lagi. Kalau yang dari kualitatif itu kebanyakan induktif. Jadi fenomena lapangan belum ada jurnalnya, nanti dibikin sebuah penelitian induktif, kualitatif, menghasilkan sebuah teori baru berupa proposisi-proposisi. Proposisi akan diuji berdasarkan teori, nanti kita uji lapangan menggunakan uji hipotesis 1, 2, 3, nah itu nanti penelitian deduktif. Jadi itu sebuah siklus aja.
lanjutan. Selama belum ada jurnal terdahulu ya, saya sarankan lebih ke arah yang kualitatif. Gitu, Pak. Ya, lanjutan. Ini jawabannya singkat juga ini. Berhubungan dengan yang ditanyakan tadi. Bagaimana penelitian literatur? Penelitian literatur itu apakah lebih didekatkan ke kualitatif atau kuantitatif? Ya, mengkeburat nak jagani kualitatif. Bisa sih dua-duanya sih, Pak. Jadi tergantung kepada apa yang akan diteliti. Jadi kalau kuantitatif kan itu bisa dengan statistik. Nah, kalau dari segi teori-teorinya berarti harus banyak teori-teori diperkuat oleh teori-teorinya. Jadi tergantung kepada ya dia mau memakai apa. Makanya kadang itu mahasiswa juga sering begitu, mau kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu kan sebenarnya tergantung dari masalah yang akan dibuat mau diteliti itu apa. Oke. Penelitian literatur. Mungkin kita perlu melihat kembali ke belakang tipe-tipe penelitian, salah satunya ada yang namanya grounded theory misalnya. Itu bisa nanti dijadikan pegangan Bapak yang apa ini no name ini. Ini sebenarnya pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan yang berikutnya dari Pak Daspar. Bukan. Dari pertanyaan berikutnya, esensi dari penelitian kualitatif itu yang seperti apa? Apa sih esensinya? Coba Bu Ana. Nah, penelitian kualitatif mungkin bisa dilihat dari perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti apa. Kualitatif itu dilakukan pada saat kapan sih? Silakan. Ketika Bapak itu penasaran banget, terus ini kayaknya halnya baru banget, terus Bapak banyak menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pakai berilah nilai 1 sampai 10 gitu enggak, tapi banyak Bapak melakukan wawancara-wawancara. Wah, itu lebih bagus yang kualitatif itu. Mubadir kalau itu di kuantitatif. Lagian kan kalau wawancara nggak bisa dibuat hitungan, Pak. Jadi kalau yang kualitatif itu sebenarnya lebih berat loh, Pak, karena harus ada di dalam lampiran itu harus ada tanya jawab gitu. Jadi dia tanyanya apa, jawabnya apa, harus ada dokumentasi foto, harus lampirannya itu lebih banyak. Kemudian harus lebih mendalam. Oh, itu harus dalam banget, harus kalau perlu nginep di sana 3 bulan itu baru kualitatif mantap itu. Bapak terjun sendiri, ketemu teori baru. Ya, itu namanya yang induktif itu tadi. Dari di lapangan kita di sana 3 bulan berturut-turut ya. Penuh 3 bulan penuh, nanti Bapak membuat sebuah proposisi, muncul sebuah teori baru. Nanti biar orang lain yang meneruskan untuk diuji hipotesis gitu. Gitu Pak. Ada Pak Heru bisa nambahi buat dong. Saya sebenarnya cuma merangkum dari atas tadi. Kualitatif tadi ada ketika teorinya belum banyak. Tadi sudah dibahas. Yang kedua, penelitian kualitatif itu esensinya adalah jurnal-jurnal penelitian sebelumnya belum ada. Yang berikutnya mungkin ketika ada fenomena yang bertentangan dengan teori. Terus tadi Bu Ana bilang bahwa salah satunya adalah ketika ingin banget mengetahui sesuatu dan belum ada jawabannya. Terakhir mungkin penjelasan yang sebelumnya, rangkuman penjelasan dari sama Bu Retno tadi, bahwa penelitian kualitatif itu mungkin Bu Ana tadi ujungnya adalah proposisi, pengajuan hipotesis bukan pengujian. Tuh. Terus pertanyaan berikutnya, nih, bagaimana teknik membuat kuesioner yang benar atau yang tepat? Tadi sih sudah saya terangkan ya di dalam pada saat saya presentasi tadi sih Pak. Ya. Agak panjang ya. Nanti kalau di materi itu kan bisa kelihatan dari situ. Oke. Tadi mungkin telat atau gimana ini Pak Widodo. Jadi yang jelas
kadang-kadang kita menyitir dari pendapat orang bahwa kita seringkali terlalu percaya diri membuat kuesioner sendiri tanpa didasari dengan indikator, itu yang kadang-kadang membingungkan kita sendiri. Jadi mulailah dari teori, mulailah dari indikator. Kalau kita belum ahli ya nggak usah motong-motong indikator lah istilahnya. Yang terus berikutnya, seberapa mungkin saya tambahkan, mungkin harus ada dimensinya juga, Pak. Jadi lebih mudah kalau kita bikin dimensinya baru ke indikator. Kadang karena kalau langsung indikator mungkin pernyataannya agak susah. Itu yang memudahkan. Intinya bahwa tetap aja teori penting dalam penelitian. Yang berikutnya, Pak Daspar, seberapa penting penelitian mengetahui jarak interval? Ini mungkin bukan seberapa penting mengetahui jarak, tetapi pemilihan tipe data interval itu. Kenapa sih, berapa pentingkah kita menggunakan data interval? Silakan. Mungkin Bu Ana ini, lebih ke Bu Ana, karena berkaitan dengan data. Iya. Bapak Ibu menggunakan yang 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Itu kan nggak ada jaraknya, Pak. Kalau ditanya berapa jarak orang yang jawab setuju dengan sangat setuju, terus bilang 1, tidak bisa. Maka itu kalau dapat datanya seperti kayak gitu, itu namanya datanya ordinal, nanti harus pakai diolah lagi pakai successive interval. Repot, Pak. Mending daripada gitu, mending yang dikasih nama pojok dan pojok. 1 itu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. 2, 3, 4 tuh nggak usah dikasih nama. Saya itu dulu pengalaman pernah bikin 1 sampai 6. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 agak setuju. Apa bedanya 3 sama 4? Kalau agak tidak setuju itu kan ya agak setuju toh. Kalau agak setuju itu ya agak tidak setuju. Jadi itu penamaan yang saya rasa enggak pas itu. Mendingan yang dikasih nama 1 itu sangat tidak setuju, 6 itu sangat setuju. Silahkan milih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak masih bisa milih toh? Kalau ditanya dari 1 sampai 6, cewek itu berapa? 4 gitu. Ada yang jawab juga 5. Oh, berarti yang jawab 5 itu dengan Bapak jaraknya 1 gitu. Bapak 4 dia ngasih nilai 5. Kalau dapatnya langsung interval seperti itu, nggak usah pakai successive interval, langsung masuk ke SPSS sudah beres. Dan tidak ada rancu bahwa 3 itu sangat agak tidak setuju, 4 agak setuju. Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Membuat yang baca itu bingung dan yang penelitinya itu bisa diserang dengan kalimat yang aneh seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ini perlu jawaban yang sangat-sangat singkat, sebenarnya tidak perlu beberapa kata, cuma 2 kata atau 1 kata dah bisa juga. Dari Bu Nur Laila. Ini yang sering terjadi, orang penelitiannya kuantitatif itu seringkali pinginnya pakai analisis biar lebih keren katanya. Nah, penelitian saya tentang dengan judul di depannya analisis, berarti lebih condong ke kualitatif. Apa perlu ditampilkan tabel? Mungkin ini yang dimaksud data empiris kali. Apakah perlu data empiris untuk penelitian ini? Silakan. Data empiris ya wajib, Bu. Karena sebuah penelitian itu harus RAS. RAS itu rasional, empiris, dan sistematis. Selama itu tidak rasional, tidak masuk akal, tidak bisa. Selama itu tidak empiris, tidak ada bukti di lapangan, tidak bisa. Selama itu tidak ada sistematika bab 1, 2, 3, 4, 5. 1 harus pendahuluan, 2 teori, 3 itu metodologi, 4 itu hasil dan pembahasan, 5 itu kesimpulan. Itu berarti juga bukan penelitian ilmiah, novel itu. Kalau novel itu kan berarti bisa mulai dari bab 5 tuh. Saya duduk di sini, memandang keluar, mengingat 10 tahun yang lalu. Itu kan berarti dia flashback ke belakang, mulai dari bab 5 intinya. Tidak bisa. Jadi harus rasional, empiris, sistematis. Wajib itu. Gitu, Pak. Oke. Sudah jelas. Mungkin perlu lihat lagi kategori penelitian ilmiah itu kriterianya apa. Yang berikutnya, mungkin jawaban ringkas saja, karena ini sudah mendekati jam 9.
Yang berikutnya tentang di sini. Bagaimana kita bisa melihat dari Pak Ade Rizky, bagaimana kita bisa melihat kalau data itu valid dan reliabel bagi orang yang membaca penelitian kita? Beri contoh konkret bedanya antara reliabel dan valid. Jika tidak valid atau reliabel, apa yang perlu dilakukan? Valid itu cocok. Kalimat gampangnya valid itu cocok. Reliable itu konsisten. Jadi kalau saya ngukur berat badan, yang valid itu kilogram. Kalau ngukur berat badan kok 56 cm berat badan, ya itu enggak valid itu. Enggak cocok itu. Yang cocok itu kalau untuk berat badan ya kilogram, 56 kilogram gitu. Itu cocok. Yang reliable itu kalau timbangannya itu hari ini saya nimbang 56, besok 56, besok 56, itu berarti dapat dipercaya ukurannya. Kuesioner bisa dipercaya kalau jawaban si responden dengan satu orang ini gua pakai dulu. konsisten dari waktu ke waktu. Itu Pak. Dan ada dua macam cara untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Gua di dalam lagi. Ini siapa ini? Adalah terbawa keluar. Ketika Bapak Ibu membuat uji validitas reliabilitas dengan Cronbach alpha atau apapun itu dilakukan terhadap 30 orang, terus diukur validitas reliabilitasnya. Kalau valid kemudian disebar ke 1000 orang, itu berarti Bapak Ibu sudah tidak akan melakukan validitas lagi untuk yang 1000. Tapi ada juga model, kalau model yang seperti itu berarti validitas reliabilitas ada di bab 3. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan validitas reliabilitas itu, pokoknya saya sebar dulu ke 1000, nanti tinggal saya uji validitas reliabilitasnya. Kalau ada pertanyaan yang tidak valid, saya buang, itu berarti validitas reliabilitas ada di bab 4. Karena itu merupakan hasil penelitian. Jadi ada dua macam cara kita untuk bisa tahu validitas reliabilitas. Satu adalah dilakukan sebelum disebar ke banyak orang, 30 orang, validitas reliabilitas, baru dapat fix sudah, baru 1000 orang disebar. Atau, udahlah saya pokoknya nyebar 1000 dulu, nanti kalau ada yang pertanyaan nggak cocok, saya buang. Itu berarti tipe nomor 2. Gitu Pak. Oke. Yang berikutnya, masih ada beberapa pertanyaan ini. Yang berikutnya, penelitian saya meneliti tentang harga wajar saham emiten konstruksi. Karena saham ini lagi anjlok, mungkin permasalahannya di sini. Saham-saham itu sekarang lagi anjlok. Jadi saya mengambil rumusan masalah, apakah saat ini saham emiten konstruksi bangunan sedang under value atau over value? Sahamnya anjlok saat ini. Yang dipermasalahkan rumusannya adalah apakah saham emiten konstruksi bangunan sedang under atau over. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penelitian saya itu sudah bagus? Mohon masukannya. Silakan. Mungkin ini lebih tepat ke besok materi ke hari Kamis mungkin ya tentang keuangan. Ya silakan. Ya anu aja ya Pak. Menurut sepengetahuan saya ya, saya kan selalu berpegangan pada segitiga terbalik itu. Berarti yang paling atas itu kan kondisi umum sekarang ini, bahwa banyak saham-saham emiten konstruksi itu anjlok akibat COVID-19. Kemudian ditarik ke bawah lagi, kenapa kok saham-saham itu bisa anjlok, kenapa? Penyebabnya apa? Dari banyak penyebab yang Ibu identifikasi, pilih aja beberapa. Jadi boleh tiga layer ya, tiga kelompok. Kelompok satu itu hal yang umum tentang penurunan saham secara umum. Kemudian layer kedua adalah penyebabnya kenapa. Penurunan harga saham kan mungkin karena apa ya, kondisi ekonomi makro. Mungkin yang kondisi mikro itu adalah aset turnover,
Jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan makro dan mikro. Mungkin inflasi itu masuk makro, nilai tukar makro itu kan juga membuat saham tidak stabil. Nah, ketidakstabilan saham itu bisa disebabkan oleh faktor makro dan mikro, baik itu inflasi, kurs, aset, pinjaman, piutang, dan lain-lain. Dari hal banyak itu saya hanya fokus pada inflasi dan aset turnover. Sudah Pak, itu sudah jadi penelitian yang mengerucut ke bawah, sesuai dengan pola pikir yang bisa kita bentuk untuk sebuah penelitian. Itu Pak. Oke, berikutnya mungkin Bu Ana, jawaban yang ringkas juga. Apakah dalam analisis kita boleh memakai ANOVA dan Taguchi, metode pakainya ANOVA dan Taguchi? Jawaban ringkas saja. Nah, itu kualitatif itu. Disambung kuantitatif juga bisa. Taguchi itu kan berapa persen bagus, berapa persen jelek toh? Bu Retno itu yang sering TGM itu. Ya, dikombinasi. Ada yang berapa seperti itu toh, hukum Pareto 20-80 itu. Itu kan juga bisa dikombinasi kualitatif kuantitatif. Tapi lebih ke arah banyak kualitatifnya ya, karena itu kan hanya dari data sekunder toh, yang bagus berapa, yang reject berapa. Tahu gizi kan tentang TGM. Jadi barang bagus berapa, reject berapa. Dilihat dari keseluruhannya penyebab reject kenapa. Itu lebih ke arah kualitatif ya. Ya Pak, gitu aja. Monggo Bu Retno nambahi loh. Ini sebenarnya beruntunglah sebenarnya, karena jawabannya pertanyaannya singkat, jawabannya panjang lebar. Sebenarnya cuma boleh apa nggak boleh gitu. Sebenarnya gampang jawabannya. Yang berikutnya buat Bu Retno ini, saya ke Bu Retno dari Pak Hermin. Berapakah riset gap yang diperlukan dalam sebuah penelitian? Nah, riset kan dari riset gap itu kan nanti kan timbul ke perumusan masalah. Jadi ya tergantung kepada banyaknya yang misalnya kita harus riset gap kan harus mempelajari dari jurnal-jurnal ya. Dengan makin banyak ya makin bagus lah ininya. Semakin banyak semakin bagus. Asalkan nggak semakin banyak semakin bingung ya Bu ya. Ya, makanya harus menguasai dulu teorinya, menguasai, dan jurnal-jurnal peneliti terdahulu jangan asal tempel. Tapi memang peneliti terdahulu itu sebagai penunjang daripada skripsi kita. Jangan dibuat-buat, ditempel-tempelkan yo kayak tabel sulam kan. Oke, yang berikutnya 5 menit lagi mungkin. Dalam penelitian kualitatif, langkah ketiga dalam analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Mana yang didahulukan, kesimpulan dulu atau verifikasi? Apa boleh dilakukan hanya salah satu? Coba Bu Ana. Ya verifikasi. Setelah diverifikasi baru disimpulkan, jangan kebalik. Masa disimpulkan baru diverifikasi? Ya kalau saya sih gitu Pak, verifikasi dulu ini benar apa enggak, baru setelah itu bikin kesimpulannya gitu. Gitu Pak. Oke. Pertanyaan buat Bu Retno. Buat Bu Retno. Yeah. Pertanyaannya, rumusan masalah mengerucut harus dimulai. Apakah harus dimulai dari masalah dunia? Boleh enggak kalau hanya kita berbicara tentang prolognya level nasional, tidak sampai ke dunia. Satu itu. Ya, yang boleh kedua. Dong. Boleh. Boleh-boleh saja. Jawaban singkat, tingkat, boleh. Iya. Oke, boleh. Yang kedua, menyusun variabel sikap misalnya tentang semangat, motivasi, kerajinan. Yeah. Satuan apakah yang digunakan agar variabel tersebut dapat dijadikan variabel kuantitatif? Ini sebenarnya pertanyaan untuk Bu Ana ini yang tadi tentang kuesioner. Loh, itu kan bisa dilihat dari variabel, dimensi, indikator. Nah, dari situ kita bisa bikin pertanyaan. Lah, kalau
saya itu lebih seneng banget kalau pertanyaannya itu skalanya langsung yang pakai interval aja. 1 sampai 10, monggo dinilai. Semangatnya gimana? 8, wah kayaknya bisa tuh Bu. Daripada 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, itu membingungkan itu menurut saya ya. Itu Pak. Ini dari Bu Dr. Esti Royani. Untuk Bu Retno coba. Untuk penelitian S3 tentang comparing ke negara lain, ini kami agak kesulitan. Bagaimana menurut para narasumber? Saya nggak tahu kesulitan yang seperti apa. Apakah kesulitan data atau yang lainnya? Saya kurang tahu. Tapi intinya bahwa untuk penelitian S3 tentang comparing ke negara lain, ini kami agak kesulitan. Bagaimana menurut para narasumber? Silakan. Ya, ini datanya sekunder atau memang kalau primer agak susah ya. Kecuali kalau kita penelitian bersama dengan yang ada di negara tersebut. Lebih memudahkan. Tapi kalau sekunder lebih mudah sih, Bu. Dengan Bu Esi ya. Paling juga datanya kan data-data dari sekunder, dari referensi-referensi, begitu yang kita dapatkan. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Ana? Ya coba digandeng kalau punya teman di negara lain, ayo bikin penelitian bersama. Saya ada kesulitan ini, bisa bantu enggak gitu ya. Apalagi kalau penelitian dengan negara lain kan termasuk yang penelitian level internasional. Itu Pak. Ya, mungkin ada satu cara yang bisa dilakukan sebenarnya melibatkan ke LPPM ini. Biasanya punya jurnal, di sana pasti ada tukar-tukaran reviewer, tukar-tukaran editor dan seterusnya. Itu kan linknya lebih luas itu. Jadi manfaatkan jurnal itu. Ya, makanya harus ada referensi dari luar, dari yang ada di negara tersebut. Oke, mungkin udah jam ini. Terakhir, kayaknya udah nggak sempat lagi ketika pertanyaan langsung karena ini udah jam 9. Masih ada besok lagi. Kalau kita terus-teruskan mungkin tidak akan sampai selesai-selesai. Mungkin untuk saat ini sampai di sini. Sebelumnya mungkin ada yang perlu digarisbawahi, silakan oleh Bu Retno dan Bu Ana, silakan. Untuk penanya berikutnya, mohon maaf, besok masih ada acara lagi tentang metodologi juga, jadi bisa dilanjut ke besok. Kalau malam hari ini kita kayak biasanya kita kalau di awal kita semangat, biasanya dia bisa besok nanti terkapar, akhirnya nggak ikut lagi. Jadi silakan terakhir dari Bu Retno, Bu Ana, kalau mau ada yang disampaikan silakan. Kalau saya sih sudah tadi yang kayak segitiga kebalik itu yang jadi yang penting-pentingnya itu harus sudah dikuasai benar. Terus harus jurnal-jurnal peneliti terdahulu harus kuat. Itu harus. Nah, penguasaan tidak harus bisa mengolah statistik, tetapi paling enggak dia harus bisa membacanya, bisa menganalisanya. Jadi jangan nempel-nempel jadi peneliti-peneliti yang lain. Nah, itu kuncinya ya. Jadi tidak bisa asal tempel. Nah, itu yang sering dipakai oleh peneliti skripsi-skripsi yang biasa saya temuin. Oke, Bu Ana. Dari Bu Ana silakan. Saya sambil menyimpulkan, 1, kalau ingin membuat bab 1, berpikirlah segitiga terbalik. Mulai dari hal yang umum, kemudian fokus ke masalah yang akan kita angkat apa, penyebabnya apa, mana di antara penyebab itu yang mau kita ambil. Kedua, carilah fenomena gap, cari data yang banyak. Riset gap, baca jurnal yang banyak. Terus yang ketiga, buatlah sebuah
penjelasan apa yang baru dan apa yang beda dari penelitian saya. Kemudian yang keempat, helikopter view, jangan lupa. Jangan mentok. Begitu tengah jalan terus berhenti, wah ya jangan. Harusnya sudah direncanakan dulu, dirancang. Penelitian saya itu 1-5 begini, gitu. Helikopter view-nya perlu main. Kemudian yang kelima adalah kuasai pengukuran NOIR, nominal ordinal interval ratio. Wah, itu penting sekali karena itu inti dari penelitian itu adalah ketika kita sudah melakukan penelitian lapangan, membuat kuesioner berdasarkan NOIR, nominal ordinal interval ratio, kemudian kita tarik data, diolah, dianalisis, dikesimpulan. Itulah nanti yang jadi roh dari penelitian kita itu ya pengukuran NOIR-nya itu. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin terima kasih buat Bu Retno, Bu Ana. Terima kasih. Mohon maaf kepada partisipan yang belum sempat mengajukan pertanyaan. Mohon maaf juga kalau tadi ada keterlambatan dan seterusnya. Mungkin saya mau garis bawahi bahwa penelitian itu penting. Penelitian itu berangkat dari permasalahan. Tanpa permasalahan tidak ada penelitian. Oleh karena itu harus ada data. Makanya ada kaidah metode ilmiah yang disingkat tadi oleh Bu Ana Wulandari, rasional, empiris, sistematis, itu minimal, walaupun kriterianya ilmiah banyak sekali. Terus juga ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana membuat penelitian, kategori penelitian, dan seterusnya yang sudah disampaikan oleh Bu Retno. Yang berikutnya sebenarnya yang penting juga adalah tentang masalah data. Ini yang tidak selesai-selesai sampai sekarang, bahwa orang main pukul bahwa kuesionernya datanya ordinal, pokoknya pakai regresi. Terus juga tadi pertanyaan tentang boleh pakai ANOVA dan TAGUCI atau enggak. Sebenarnya analisis apapun silahkan, tapi karena kita terdoktrin selama ini pakainya regresi ya, bisanya ya regresi, terus kalau enggak regresi katanya enggak afdol, sehingga itu sebenarnya bukan merupakan hal yang diharuskan. Sesuaikan dengan tipe datanya. Kembali lagi, mungkin penjelasan yang banyak sekali tadi, kalau kita bingung, kembalikan lagi bahwa penelitian itu ada satu kaidah yang perlu diikuti, yaitu simplicity. Kenapa harus kita persulit ketika itu memang bisa dipermudah. Dan jangan lupa bahwa penelitian itu ada dua pendekatan, theoretical thinking dan logical thinking. Meskipun teorinya kadang-kadang kita lihat jurnal, tetap aja perlu melogika apakah itu masuk logika atau enggak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari saya. Saya kembalikan ke host Pak Indra. Halo. Oke, Pak Heru. Ya, terima kasih untuk moderator Pak Dr. Heru Mulyanto, SEMM, Ibu Dr. Ana Wulandari, SEMM, dan Ibu Dr. Retno Purwani, SEMM. Terima kasih semuanya pada seluruh peserta. Kita tunggu besok hari di jam yang sama, jam 7 sampai selesai. Oh ya Pak Indra, halo. Oke. Pak Indra, ini ada pesanan dari partisipan. Gimana, Saya Pak? diminta untuk nodong materinya agar bisa di-share. Oke, siap. Nanti terserah bagaimana komunikasinya. Iya, nanti lewat saya mintakan Bu Ana dan Bu Retno. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada seluruh pembicara dan moderator dan seluruh para peserta yang hadir malam hari ini. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.